Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya sendiri Madari Wijaya, saya Eko Kurniawan, dan satu lagi teman saya yang belum bisa datang, Hasna Nazibah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu bahasa assembly. Jadi bahasa assembly itu adalah bahasa pemrograman yang memiliki korespondensi satu-satu antara perintah atau pernyataan dan bahasa mesin komputer. Bahasa assembly tersendiri dipengaruhi oleh set instruksi mesin komputer dan arsitektur perangkat keras. Tiap jenis komputer memiliki bahasa rakitan yang berbeda karena di set komputer mempengaruhi instruksi yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, apa itu assembler? Assembler adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke dalam bahasa mesin. Terdapat dua assembler yang dikenal baik itu di PC yaitu MASM, Microsoft Assembler, dan TASM. Itu dua assembler. Selanjutnya, mengapa mempelajari bahasa assembler akan menjelaskan oleh teman saya, Mas Mary. Selanjutnya, mengapa mempelajari bahasa assembly? Untuk mempelajari yaitu yang pertama untuk mempelajari arsitektur komputer dan sistem operasi. Selanjutnya, komunikasi langsung dengan sistem operasi dan sebagai penghubung antara printer dan komputer. Keuntungan bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Yang pertama, memungkinkan untuk mengakses secara langsung sumber daya yang ada pada sistem perangkat keras. Yang kedua, eksekusi program lebih cepat. Lalu yang terakhir, ukuran program lebih kecil dibandingkan dengan high-level language. Kerugiannya itu yang pertama tergantung kepada hardware, yang kedua lebih sulit dari high-level language, yang kedua kode atau program lebih banyak. Untuk selanjutnya, bahasa mesin. Komputer kenyataannya tidak mampu mengerti bahasa assembly, dia hanya mengikuti bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang dibangun oleh sejumlah angka yang dapat diinterpretasikan oleh CPU komputer. CPU biasanya mempunyai program kecil yang ditambahkan langsung ke dalam chip, disebutnya microcode. Penerjemah microcode mengubah langsung instruksi-instruksi mesin ke dalam mesinnya perangkat keras. Yang terakhir, melakukan pemindahan bilangan atau hitungan aritmatik. Misalnya konsep dasar sistem komputer. Yang pertama itu pemroses atau CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, lalu mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Untuk selanjutnya melaksanakan proses-proses tersebut. Pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah CPU, control unit, berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Lalu ada ALU atau arithmetic logic unit, berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang terakhir ada register, merupakan memori yang sangat cepat dan berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Selanjutnya, konsep dasar sistem komputer. Yang pertama itu memori. Ada 3 macam memori yang digunakan dalam sistem komputer. Yang pertama, register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Yang kedua, main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang terakhir, secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Yang selanjutnya, perangkat I/O. Perangkat masukan atau koran ini digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik untuk pemakai ataupun buat secara umum. Nah, yang terakhir, memory system. Memory system ini memiliki beberapa jenis, antaranya itu biner, hexadesimal, dan juga desimal. Apa saja yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan atau assembler? Yang pertama, untuk mempelajari bahasa rakitan atau assembler diperlukan sistem bilangan, antara lain biner, oktal, desimal, dan juga hexadesimal. Yang kedua, pengenalan mikroprosesor. Yang terakhir, sistem memori dan penyelamatan memori. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah
cara menentukan suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Ada kompetensi dasar sistem komputer terdapat 4 sistem bilangan, yaitu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut juga dengan desimal, dan juga sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 2 disebut dengan binar, sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8 disebut dengan oktal, dan sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 16 disebut hexadesimal. Sistem bilangan desimal atau basis 10. Jadi sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 10 disebut juga dengan desimal. Kata desimal berasal dari akar kata Latin desi atau 10. Bilangan desimal terdiri dari 10 angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Contohnya bilangan 4, 5, 6. Untuk bilangan desimal ini ada contoh soalnya, tapi harusnya itu dijelaskan oleh teman saya asal dia bisa hadir. Next. Nah, ini sistem bilangan binar. Sistem bilangan binar itu adalah yang menerima angka 0 dan angka 1. Sistem bilangan binar sistem penulisan angka digital di mana hanya menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan salah satu dari 4 sistem bilangan yang digunakan komputer di mana satu byte bilangan binar bernilai 8 byte. Bilangan binar juga diartikan sebagai sebuah bilangan yang menggunakan 2 radix atau basis yaitu 0 dan 1. Nah, ini catatan soal bilangan binar. Soalnya sistem bilangan oktal selanjutnya, yaitu bilangan radix berbasis 8. Bilangan oktal adalah bilangan yang menggunakan tadi ya radix berbasis 8 disebut dengan oktal. Kata oktal berasal dari kata Latin octo atau 8. Bilangan oktal terdiri dari 8 dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 7. Saya tidak dapat soalnya, cuma jelasin dulu. Terus silakan aja. Next. Untuk lebih jelasnya, saya punya soal bilangan oktal. Misalnya, saya punya bilangan 245 yang akan di-convert ke bilangan desimal. Karena ini oktal berarti berbasis 8. Nah, berarti ini dari angka 0, 1, dan 2. Jadi kalau kita ini 2 kali 8 maka 2 ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah terakhir 5 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 128 tambah 8 22 ini 2 37 karena bilangan desimal itu basis 10 ya. Jadi ya ini salah satu contoh dari bilangan oktal ya. Untuk yang terakhir itu ada sistem bilangan yang hexadesimal. Hexadesimal di sini memiliki basis yaitu 16,
Sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan rangis atau basi 16 itu disebut desimal. Kata heksa berasal dari akar kata yang Yunani hex atau 6 dan Latin desem 10. Bilangan heksadesimal terdiri dari 16 angka, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu huruf A, B, C, D, E, dan yang terakhir adalah F. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Stop. Stop. Oke.